Sistem pencernaan adalah proses metabolisme yang mengubah makanan secara mekanik dan kimia menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh. Fungsi utamanya adalah menyediakan air, elektrolit, dan zat gizi secara terus-menerus. Selama pencernaan, makanan dihancurkan menjadi zat sederhana untuk kemudian diserap oleh sel tubuh. Proses pencernaan terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, ingestion, makanan masuk ke mulut dan digiling oleh gigi secara mekanik. Yang kedua, peristalsis, gerakan kontraksi otot polos yang mendorong makanan sepanjang saluran pencernaan. Yang ketiga, digestion, penguraian kimia dari molekul besar menjadi molekul kecil. Yang keempat, absorpsi, penyerapan hasil akhir pencernaan ke darah dan limfu. Yang kelima, egestion dan defekasi, pengeluaran sisa makanan menjadi feses. Susunan saluran pencernaan secara umum. Susunan saluran pencernaan adalah mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan pintu masuk makanan dan berisi organ aksesoris pencernaan. Mulut terbagi menjadi dua, vestibula, yaitu ruangan antara gusi, gigi, bibir, dan pipi, serta rongga mulut dibatasi oleh palatum, maksila, dan mandibula. Yang kedua, faring. Faring menghubungkan mulut dengan esofagus dan merupakan tempat keberadaan tonsil sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi. Di pangkal faring terdapat epiglotis, yaitu katup yang menutup saluran napas saat menelan sehingga makanan tidak masuk ke trakea. Yang ketiga, esofagus. Esofagus adalah tabung berotot lurik yang menghubungkan faring dengan lambung. Letaknya di belakang trakea dan di depan tulang punggung. Terdiri dari 4 lapisan mukosa, submukosa, otot longitudinal, dan sirkuler, serta jaringan ikat. Fungsi utamanya adalah mendorong makanan ke lambung melalui gerakan peristaltis. Yang keempat, lambung. Lambung terletak di bawah diafragma dan berhubungan dengan esofagus di bagian kardia. Bagian-bagiannya meliputi fundus, corpus, antrum, pylorus, curvatura minor, curvatura mayor, dan oistum cardium. Fungsi lambung: menampung makanan, mencerna protein, menghasilkan kimus, menghasilkan usus, dan sedikit absorpsi. Usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi utamanya mengabsorpsi zat makanan, menghasilkan intestinal juice, mencerna karbohidrat, protein, lemak menjadi bentuk sederhana. Yang kelima, hati dan kantong empedu. Hati adalah organ terbesar dalam tubuh. Hati menerima darah dari arteri hepatika dan vena porta yang kaya nutrien. Fungsi hati meliputi metabolik, penyimpanan vitamin, detoksifikasi, produksi plasma protein, pembentukan urea, dan produksi empedu. Kantong empedu terletak di permukaan bawah hati dan berfungsi menyimpan serta mengantalkan empedu. Fungsi garam empedu: emulsifikasi lemak, absorpsi lemak, pengeluaran kolesterol. Yang keenam, ada usus besar. Usus besar membentang dari ileum hingga anus, terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rektum. Terdapat juga appendix, yaitu tonjolan kecil pada kolon ascendens. Fungsi usus besar: menyerap air dan elektrolit, menghasilkan lendir, membentuk dan mengeluarkan feses. Demikian penjelasan dari saya mengenai anatomi sistem pencernaan, mulai dari mulut hingga anus. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.